Selamat pagi. Apa kabar? Oke. Jadi nama berita. Amin. Saya belum tanya lagi pakar bahasa Bedayo. Takut saya salah sebut tuh. Segan sedikit. Oke. Haleluya. Oke, jadi saya pun baru tahu kan bahasa Iban excited adalah excited. Oke, jadi saya percaya pagi ini kita sangat diberkati, amin. Semua orang sehat? Sehat. Semalam istirahat pun cukup? Cukup. Yang bekerja hari Sabtu, saya rasa istirahat Anda pun cukup, amin. Ada yang OT sampai pukul 10 malam? Ada? Oke, itu yang bekerja. Oke, untuk kita yang bekerja itu adalah berkat. Berkat juga, oke, di hujung bulan. Oke, dan satu lagi yang secara tidak sengaja adalah berkat untuk Anda belajar sesuatu. Oke, bila Anda overtime, oke, sebab dalam kehidupan kita di mana-mana saja kita akan belajar sesuatu. Amin. Haleluya. Oke, jadi pada pagi ini kita akan melihat kepada firman Tuhan, oke, daripada buku Mazmur, bukan, buku Markus, oke, ada M sama. Oke, Markus yang ke-15 dan yang ke-16. Markus yang ke-15 itu adalah bahagian yang terakhir, 42 hingga 47. Dan kita akan melihat kepada yang ke-16, yang pertama hingga yang ke-8. Oke, kita akan baca semua, sebab penceritaan dalam buku yang 15 dan 16 ini adalah tak dapat skip. Bila saya baca pun tak dapat skip. Oke, saya ingin ambil poin-poin penting, oke, ayat-ayat penting. Tapi bila saya melihat dia, penceritaan dia adalah sesuatu yang sangat jelas. Jadi dia perlu didengar oleh semua orang dan kita perlu tahu, oke, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, jadi kalau Anda ada Alkitab, Anda boleh lihat kepada Alkitab, semada secara buku ataupun secara elektronik, ataupun Anda boleh melihat kepada screen. Saya sediakan kepada Anda semua. Amin. Okay. Jadi sebenarnya saya menggunakan handphone. Okay. Sebab desktop saya belum ada Microsoft. Okay. Jadi selalu saya mau install yang kira free lah, yang diguna berapa bulan saja. Okay. Tetapi dia pakai app juga. Bagus, saya pakai handphone. Okay. Handphone lagi senang, cuma dia kecil. Tangan besar kadang-kadang tertekan barang lain. Oke, nak kata tulis yang itu jadi yan ke macam-macam dia tulis. Oke, jadi kena edit berapa kali. Oke, jadi kalau kita sudah jumpa, oke, kita boleh berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Oke, seperti yang berlaku pada perjanjian lama bila orang membacakan firman Tuhan, jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, mereka berdiri dan menghormati firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita baca serentak sama-sama sampai yang 16 ayat yang ke-8. 42. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatia, seorang majelis besar yang terbuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarkan keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberi mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun memberi kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu,
Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu yang mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, yang mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya, supaya sesudah Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus yang tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan firman Engkau pada pagi ini Yesus Tuhan, untuk Engkau Tuhan sendiri bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa dan saya berdoa juga Yesus Tuhan agar Roh Kudus Engkau Tuhan secara pribadi berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Bukakan hati kami, bukakan roh kami Tuhan. Bukakan Yesus Tuhan, minda kami untuk kami mendengar, memahami, dan dibangunkan di dalam firman Engkau Yesus Tuhan. Karena kami percaya apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang akan kami tahu Yesus Tuhan melalui prinsip firman Engkau yang akan membangunkan iman kami Tuhan. Dan memberi satu harapan baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk semua. Haleluya. Amin. Oke, jadi ini adalah kesinambungan daripada apa yang kita sambut, yang kita rayakan minggu lepas, yaitu Easter, oke, ataupun Hari Paskah. Oke, di mana ia menandakan kebangkitan Yesus, amin, daripada mati. Kalau hari Jumat itu, Good Friday ataupun Jumat Agung adalah tanda Yesus meninggal di kayu salib. Hari yang ketiga dia bangkit. Dan apa yang kita baca di sini adalah menceritakan apa yang berlaku kepada Yesus. Oke. Setelah dia disalibkan dan mati, Yusuf itu dia meminta kepada Pilatus untuk menguburkan Yesus. Oke. Dan benar-benar Yesus memang mati. Oke. Jadi dia dikuburkan di dalam sebuah lubang ataupun gua di batu dan ditutup dengan batu yang sangat besar, pintu tersebut. Okay. Dan apa yang berlaku pada Markus yang ke-16, bila mana mereka beli semua rempah untuk mengawet semula mayat Yesus itu, bila mereka melihat di sana batu itu sudah terguling, Yesus tidak ada di sana. Apa yang ada di sana? Malaikat saja ada di sana. Seorang malaikat yang memberitahukan apa yang terjadi, kepada perempuan-perempuan tersebut. Jadi itu yang berlaku. Itu sebab itu saya katakan kita harus membaca secara menyeluruh, supaya apa yang bila mana kita melihat kepada perkara ini, kita akan tahu bahwa Yesus sememangnya mati. Dan Yesus juga betul-betul bangkit dari kematian dia. Amen. Simboliknya selalu kita dengar, tapi saya akan tekankan sekali lagi. Kenapa Yesus harus mati? Dan kenapa Yesus bangkit? Yesus harus mati untuk dosa semua kita, manusia. Dia yang tanggung di atas kayu salib tersebut. Dan itu sudah dinubuatkan sebelum Yesus lahir lagi. Seorang anak manusia akan mati bagi dosa-dosa manusia. Dan pada hari yang ketiga, dia akan bangkit dan mengalahkan kuasa maut.
Oke, itu yang terjadi kepada Yesus dan itu yang terjadi kepada Tuhan yang kita sembah. Oke. Bila dia bangkit, bermaksud dia sudah mengalahkan kuasa maut. Oke. Kematian itu tidak ada lagi. Oke, dan dia adalah ciptaan baru. Walaupun semua badan dia adalah ciptaan baru. Oke. Walaupun Thomas cucuk ada lubang kan, tapi itu semua sakit penyakit, semua apa-apa tidak ada lagi. Sebab itu adalah ciptaan baru daripada Tuhan. Tuhan di surga, Allah di surga yang memberikan tubuh yang baru. Oke. Sebab tubuh yang lama itu semua sudah dikuburkan bersama dengan dosa manusia. Amen. Oke, itu adalah apa yang kita harus tahu di sini. Oke, jadi di dalam apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah kita ingin melihat kepada kebangkitan Tuhan itu. Apa maksud dia selain daripada penebusan, selain daripada kemenangan ke atas maut? Kepada diri kita sendiri, kepada saya, kepada Anda semua. Karena Yesus adalah berita baik. Yesus adalah berita baik. Kalau dia berita baik, dia adalah Injil yang hidup. Amen. Haleluya. Oke, jadi Injil yang hidup ini akan membawa kepada kita satu pengharapan baru. Satu zaman baru sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Amen. Haleluya. Jadi yang pertama kita akan melihat kepada penguburan Yesus. Dalam ayat yang ke-15, 42, 47, di mana Yusuf meminta menguburkan Yesus. Memang Yesus sudah mati dan Yusuf meminta untuk menguburkan Yesus. Oke, dan dia melakukan semua perkara tersebut dengan baik. Oke, dan apa yang berlaku di sini adalah bila menguburkan Yesus, memang Yesus mati dan orang-orang yang betul-betul percaya, termasuk Yusuf itu sendiri, mereka masih menunggukan kerajaan Allah. Oke, jadi slide yang seterusnya akan melihat kepada refleksi diri kita sendiri. Oke, bila disebut tentang kematian, apa yang Anda pikir? Sebagai manusia biasa, apa yang Anda pikir? Saya minggu ini di rumah panjang kami ada kes kematian lah. Oke, dan dia kira terdekat, keluarga terdekat tapi tak mampu untuk balik. Oke, jadi bila di manusia, saya sendiri sebagai manusia, Anda semua juga, kematian adalah musuh utama kemanusiaan. Siapa yang hidup akan mati. Tak dapat elak. Oke. Itu adalah satu fakta yang akan menjadi satu reality. Saya bukan menakutkan, itu sebab refleksi diri. Itu adalah sesuatu yang harus kita, tapi bila masa apa akan terjadi kita tak tahu. Okay? Kematian menghancurkan harapan, impian dan aspirasi seseorang. Okay? Orang yang meninggal ataupun orang yang masih hidup. Okay? Mungkin orang yang meninggal itu adalah ketua keluarga mereka ataupun orang harapan di dalam sesebuah keluarga. Dan bila dia meninggal, harapan itu sepertinya hancur. Okay? Impian itu sepertinya sudah terkubur. Aspirasi untuk melakukan sesuatu itu semuanya hilang. Itu yang berlaku kepada murid-murid Yesus. Bila Yesus mati, di mana mereka? Semua lari. Murid-murid Yesus lari. Oke, maksudnya harapan mereka hancur. Oke. Anak Tuhan sendiri mati. Saya sebagai murid dia tak ada harapan lagi. Jadi saya pergilah menjala ikan balik. Oke. Saya pergilah memungut cukai lagi. Nah, itu yang murid-murid Yesus lakukan. Oke, jadi harapan mereka hancur. Impian mereka untuk bersama dengan Tuhan, yang mau duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan itu semua hilang. Inspirasi mereka untuk seperti apa yang Yesus lakukan itu pun hilang. Okay? Sebab hanya 3 tahun saja mereka bersama. Okay? Jadi itu yang berlaku dan juga berlaku kepada realiti kehidupan manusia. Kematian juga menjadikan kehidupan orang yang tersayang ketandusan. Okay? Ketandusan, maksudnya di dalam keadaan yang mau pergi sana pun tak tahu apa mau buat. Pergi sini pun tak tahu. Terbuntu lah. Okay?
buntu. Saya percaya itu berlaku kepada setiap kita. Oke, terutama yang paling dekat dengan kita. Oke, mau buat itu tak dapat, buat ini tak dapat, dan dia memerlukan masa untuk dirawat dalam kehidupan kita dan menjadi merana. Oke, seperti orang yang bercinta juga nih, hidup merana. Oke, jadi itu adalah refleksi dia. Oke, apa yang berlaku sebenarnya. Dan itu juga yang berlaku bila mana Yesus sendiri meninggal. Oke, murid-murid dia ataupun orang yang menyayangi kehidupan dia, mereka juga sepertinya tak tentu arah. Oke, apalagi kalau kubur itu kosong. Oke, jadi next dia adalah kita akan melihat terdapat beberapa tindak balas tentang kematian Yesus. Yang pertama adalah penyaliban Yesus. Oke, terpaksa pakai slang Indonesia sedikit. Oke, jadi orang yang berkuasa yaitu seperti imam, para penetua, pengajar hukum Taurat, dan himpunan ramai yang dimana Pilatus itu tanya siapa yang harus disalibkan. Mereka kata Yesus. Oke, jadi orang itulah, kita semualah yang berdosa yang menyalibkan Yesus itu. Oke, himpunan orang itu yang menyalibkan itu Yesus. Itulah tindak balas tentang kematian Yesus. Yang pertama. Yang kedua adalah keraguan dan kekosongan akan Yesus. Oke, apa yang saya katakan kepada kita semua, bila mana Yesus ditangkap dan disalibkan, daripada dia ditangkap, sudah ada murid-murid dia menyangkal dia. Oke, ada keraguan di dalam hati murid-murid Yesus. Ada keraguan di dalam hati pengikut-pengikut Yesus. Mereka kata, ada orang tanya Petrus, siapa itu? Bukan kawan kamu kah? Dan Yesus menyangkal sehingga ayam berkukuk 3 kali. Oke? Jadi ada keraguan untuk Petrus sendiri mengaku bahwa itu adalah Tuhan. Oke? Yang mengikut Yesus, ini orang yang paling setia. Dia mati, dia disalibkan, dia ditangkap, orang ini tetap setia. Oke, murid yang setia menantikan kerajaan Allah. Dan minta sendiri menguburkan Yesus. Itu adalah Yusuf yang kita baca tadi. Dan para perempuan tadi yang mereka pergi beli semua rempah, beli semua perkara untuk mengawetkan mayat tersebut. Oke, yang seterusnya, persoalannya, ini kamu jawab sendiri ya. Bagaimana dengan hari ini? Apakah tindak balas kita bila kita menghadapi situasi yang sukar dalam kehidupan kita yang menguji iman Anda? Adakah Anda masih mencari Yesus? Ataupun Anda mencari solusi lain? Ataupun penyelesaian lain? Adakah Anda masih percaya kepada Yesus? Masih percaya? Amin. Itu adalah iman. Oke, jadi banyak perkara dalam kehidupan kita akan menyebabkan kita berpikir 2-3 kali. Oke, tapi saya rindu untuk kita melihat bahwa bila Anda berpikir 2-3 kali, keputusan ataupun kesimpulannya Anda harus balik kepada Yesus. Oke, jadikan ABC itu ada sebagai option Anda, tapi yang iman Anda harus letak di dalam Tuhan Yesus. Situasi mencabar itu di mana-mana saja. Semada dia melibatkan hidup atau mati, semada dia melibatkan iman, menyangkal iman ataupun tetap percaya kepada iman, itu akan berlaku dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Jadi itu persoalannya, Anda jawab sendiri. Dan Tuhan tahu jawaban Anda. Amin. Yang seterusnya. Yang kedua adalah kebangkitan Yesus. Bila Yesus sudah dikuburkan, Yesus memang mati. Dan hari ketiga, di mana kita menyambut hari Easter, tanda Yesus bangkit. Tanda Yesus bangkit. Dalam ayat 16 itu dia katakan, kubur itu kosong. Seperti lagu, kubur kosong membuktikan dia, Yesus itu hidup. Amin. Kita menyanyikan lagu itu, tapi maksud dia sangat jelas. Kubur itu kosong.
hilang. Oke. Malaikat mengisytiharkan kemenangan ke atas kematian. Oke. Malaikat itu tanya kepada perempuan tersebut yang pergi ke sana, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses itu. Siapa yang kamu cari? Mereka kata Yesus. Yesus tak ada di sini, dia kata. Yesus sudah bangkit. Itu tempat dia dikuburkan, dibaringkan, tapi dia tidak ada di sana. Malaikat itu beritahu kepada mereka. Jadi saya ingin tanya kepada kamu semua. Siapa yang kamu cari? Cari Yesus yang sudah bangkit. Amin. Oke. Kebangkitan Kristus itu, ataupun Yesus itu memberi jaminan kepada kita bahwa Yesus adalah Kristus. Maksud Kristus itu adalah yang menyelamatkan. Oke. Amin. Haleluya. Oke, beritahu orang kepada orang di sebelah kiri kanan Anda, Kristus. Yesus adalah Kristus. Amin. Haleluya. Oke, yang kedua. Dalam hal kebangkitan Yesus itu. Yang kedua. Oke, kamu boleh baca dalam Markus itu. Ini adalah contoh-contoh bahwa Yesus sendiri mengisytiharkan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga selepas kematian tersebut. Saya akan baca dalam Markus yang ke-8 ayat 31. Kemudian mulai Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu ia dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Itu yang sebelum berlaku kematian Yesus sendiri. Dia sendiri sudah beritahu. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam Markus yang ke-9 juga, ayat 31, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan hari ketiga, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Perkara yang sama dia tekankan sekali lagi. Oke, Anda boleh baca dalam Markus yang ke-34, Markus 10 ayat 34 dan 14 ayat 28 juga. Amen. Oke, yang next dia, yang kedua, bila kebangkitan Yesus itu terjadi, yang kedua adalah zaman kebangkitan telah tiba. Dan zaman kebangkitan itu adalah sekarang. Zaman kebangkitan itu melibatkan Anda dan saya. Amen. Sebab itu yang saya katakan, Yesus itu adalah Injil. Injil itu membawa pengharapan. Pengharapan itu memberikan kita satu kebangkitan untuk kita terus percaya kepada Tuhan Yesus. Amen. Seperti mana Yusuf itu dia menunggukan kerajaan Allah. Dia tidak lari. Dia mengapani Yesus dan melakukan segala perkara sehingga Yesus itu bangkit. Okay. Yusuf lakukan. Jadi kerajaan Allah itu adalah sekarang. Beritahu orang sebelah kiri kanan kamu. Kerajaan Allah itu adalah sekarang. Dan dia bukan disebut belum lagi, ataupun dalam bahasa Inggris itu not yet. Bukan bahasa Iban not yet Hah? Selalu orang kata not yet. Belum lagi. Oke, kerajaan Allah itu bukan belum lagi. Kerajaan Allah itu adalah sekarang. Sehingga Yesus datang untuk kedua kalinya. Itulah kerajaan Allah. Oke, dan itulah zaman untuk kita bangkit. Oke. Saya akan berikan penjelasan seterusnya. Oke. Kebangkitan Yesus mengesahkan kerajaan Allah dan zaman Mesias. Oke. Zaman kita memberitakan Injil. Zaman kita membawa lebih ramai lagi jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Oke, dan Injil harus diberitakan kepada setiap pelosok dunia. Dan ia harus bermula di tempat ini. Kita mau menjangkau kepada seluruh dunia, kita harus bermula di mana kita berada. Amen. Nah, harus bermula dengan kumpulan Anda di mana saja, di Sebajaya kah? Jauh bunyi dia, tapi di Kuching Kolej Sebajaya itu. Ingatkan di Semenanjung sana, oke? Di sekolah-sekolah, di rumah-rumah, oke? Di pejabat-pejabat, di dalam keluarga Anda sendiri. Oke.
Jadi ia harus bermula dan dia akan, Iban kata, nyerarai. Seperti api, dia akan merebak kemana saja. Injil itu akan merebak kemana saja. Berita baik Tuhan itu akan merebak kemana saja. Dan Injil pengharapan itu akan pergi kemana saja. Dan dia harus bermula di sini. Amen. Bermula dengan diri kita. Haleluya. Yang ketiga. Tak ada yang ketiga. Oke. Yang seterusnya adalah kebangkitan Yesus memberi kita pengharapan. Oke. Maksud dia bila dia bangkit semula, kita ada harapan. Harapan kita tidak terkubur bersama dengan kematian. Harapan kita bangkit bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kebangkitan Yesus mengukuhkan harapan kita. Bahwa dia adalah anak Allah. Tak ada orang lain melakukan perkara itu. Nabi lain pun tak ada. Agama lain pun tak ada. Cuma Yesus saja. Sebab dia harus mati untuk dosa kita dan dia bangkit untuk menyatakan bahwa maut itu tidak ada kuasa lagi. Amen. Jadi itu mengukuhkan harapan kita di dalam Tuhan. Dalam Efesus yang ke-1 ayat 22 dia katakan, dan segala sesuatu yang diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi dia yang memberikan, mengukuhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Mengukuhkan harapan kita di dalam Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Jadi harapan itu mengukuhkan. Yesus itu mengukuhkan harapan kita di dalam Tuhan Yesus. Yang ke-B ataupun aplikasinya. Bila kita melihat kepada Easter, apa yang saya katakan, ia akan membawa kita kepada bahwa semua yang berlaku di surga, semua yang berlaku di bumi, semuanya di dalam kawalan Tuhan, Yesus. Sebab Yesus itu telah bangkit. Jadi itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi yang ke-B itu adalah kebangkitan Yesus melengkapkan harapan kita. Dalam Yohanes yang ke-11, ayat 25 hingga 26, dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Saya rasa lain tidak pernah mengaku perkara ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kamu akan hal ini? Percayakah kamu akan hal ini? Saya bukan baca itu, saya tanya kamu. Haleluya. Percayakah kita akan hal itu? Jadi bila kebangkitan Yesus melengkapi harapan kita, kita harus percaya kepada firman Tuhan ini. Bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus yang bangkit dan memberi hidup. Jadi saya ada satu kesaksian semalam sebenarnya berlaku. Dia adalah satu harapan. Bila mana pernahkah Anda blackout ataupun rumah Anda trip elektrik? Nah, berapa lama? Setengah hari? 1 jam? 2 jam? Ceritanya seperti ini. Saya semalam berkesempatan untuk troubleshoot rumah yang sudah trip sebulan. Pernahkah Anda mengalami perkara ini? Nah, tidak pernah kan? Sehingga yang tinggal di sana adalah mak dan bapak owner rumah tersebut lah. Dan bila mana anak dia balik semalam, hari malam Jumat tuh, dari KL, mereka ada perjumpaan adik-beradik. Jadi baru mengetahui betapa seriusnya. Lampu sajalah yang soket tuh, tapi kegelapan itu kalau orang tua di rumah agak tidak selesa juga. Kita yang dewasa, yang muda-muda pun tidak selesa kan, kalau tak ada lampu.
Kayak seperti mana yang Pastor Daniel kata, kalau kita tutup semua lampu di sini memang semua gelap. Oke. Dan kita perlukan cahaya. Begitu juga dengan yang berlaku kepada rumah tersebut. Oke. Dan sebab pagi saya ada appointment lain. Oke. Dan cuma dapat entertain untuk troubleshoot itu pukul 3 petang. Oke. Jadi saya pergi ke sana dan banyaklah. Dari segi soalan teknikalnya banyak yang saya tanya. Oke, sebab saya mau tahu. Oke, kenapa ini, kenapa itu, kenapa perkara itu terjadi. Oke, dan tidak meyakinkan saya sebenarnya jawaban daripada tersebut. Sebab orang lain sudah ada datang troubleshoot dan melakukan sesuatu. Oke. Dan bila kita, bagi saya, bila saya sendiri troubleshoot apa yang orang lain sudah troubleshoot, dia akan merumitkan lagi. Oke, mengambil masa yang lebih lagi. Oke, dan saya beritahu kepada anak tuan punya rumah tersebut, dia suggest saya, kita buat wiring barulah dari luar, tak payah pakai pipe, dia katakan, sementara, temporary saja. Oke, supaya rumah tersebut ada cahaya, mak bapak dia yang tinggal di sana pun oke lah bagi saya. Tapi dalam hati saya, 3,5, beli barang lagi, pukul berapa mau start? Mau tarik kabel lagi? Oke, jadi di dalam kami berdua pergi ke yang terdekat itulah DIY saja. Oke, dekat Tapah sana. Oke, jadi pergi sana beli 8 lampu baru, oke, dan aksesoris lain lah. Oke, dan saya balik semula. Dalam perjalanan pergi itu saya kata kepada dia, sebenarnya saya mau tolong. Saya tidak mau ambil kesempatan, saya kata. Sebenarnya boleh. Saya boleh beritahu, boleh ceritakan banyak perkara dan kemudian tukar ini, tukar itu. Nah, siapa yang untung? Orang yang buat yang untung. Nah, tapi saya kata, saya mau tolong. Balik saya troubleshoot lagi. Sebab dari segi prinsipnya, kalau wiring itu di dalam pipe kan, dia tidak akan putus, kecuali disambung. Penyambungan itu mesti baik, baru tidak putus. Yang selalu berlaku adalah di ujung dia saja, connection tuh. Nah, jadi saya troubleshoot dan cari, sebenarnya ada satu masalah saja. Di bagian lampu yang, banyak lampu lah, satu bagian lampu itu, di mana dia punya holder itu sudah meletet, ada touching. Jadi yang troubleshoot yang dulu tuh, lampu yang baik dia potong kabel. Jadi saya terpaksa atur semula dan buat temporary lighting lah. Dari pukul, saya start mungkin saya rasa pukul 5 lah dan habis pukul 8. Itulah overtime saya. Dan selepas itu pukul 10 tuh saya balik ke Semarahan. Kami keluarga balik ke Semarahan. Saya pun overtime sampai pukul 12:30 malam untuk ini. Jadi apa yang berlaku, saya dapat sesuatu ya daripada bapak dia tuh, bapak owner tuh. 1 bulan saya baca surat kabar, sakit betul. Cuma pakai lampu yang dari soket saja, dia katakan, tidak terang. Syukur betul hari ini saya boleh baca surat kabar dengan 4 lampu di ruang tamu. Jadi harapan itu memang ada dan dia akan melengkapkan kita. Sebenarnya saya boleh buat sesuatu untuk menguntungkan saya, tapi saya tidak mau. Sebab nama itu dan siapa yang saya sembah, saya harus bawa. Jadi itu yang saya beritahu kepada dia. Dan dia kata, nanti kamu beritahu saya. Saya kata, malam ini saya belum beritahu kamu berapa, besok pun mungkin belum, saya kata. Sebab saya mau relax juga. Tapi dia adalah sesuatu yang mencukupi lah. Tidak ada sesuatu yang terlalu berat. Sebab sebenarnya pun dekat sangat lah. Hubungan kami orang semua dekat sangat. Dari saya kepada dia, kepada istri dia. Sangat dekat. Jadi cuma tolong saja.
Jadi itu yang berlaku pada saya. Jadi itu saya lihat dia adalah seperti mana Yesus membawa harapan. Bukan maksud saya membawa harapan, tapi cahaya itu membawa harapan kepada rumah tersebut. Oke. Bayangkan mau memasak pun dalam kegelapan. Mau membaca buku pun, baca surat kabar, biasalah orang tua, walaupun ada elektronik kan, mereka tetap beli surat kabar yang paper punya tuh kan. Jadi mereka akan baca. Jadi bila semua sudah selesai, dia kata, wah puji Tuhan, syukur, baca tidak sakit mata lagi. Kayak 1 bulan kamu biasa, kalau kamu black out 1 jam pun sudah rasakan. Apalagi sekarang musim dia adalah musim kemarau. Tapi syukur itu adalah cuma lampu saja yang tidak ada, soket dia ada. Jadi mereka masih boleh sebenarnya. Tapi lampu itu bila dalam kegelapan memang sangat gelap lah. Itu yang berlaku pada saya semalam. Jadi saya rindu untuk mendorong kita semua supaya apa saja yang kita lakukan, kita pikirkan untuk memberkati kehidupan orang lain. Saya tahu, tapi saya tidak mau menggunakan apa yang saya tahu untuk pusing perkara tersebut. Jadi gunakan apa yang kita ada, gunakan apa yang kita mampu untuk memberkati kehidupan orang lain. Karena dia akan membawa harapan baru kepada kehidupan orang lain. Sebab Yesus juga yang bangkit itu membawa harapan yang baru dan yang lengkap kepada kita semua. Seperti mana yang kita selalu laungkan bahwa kita akan melakukan ataupun memberitakan Injil itu sampai kerajaan Tuhan datang. Sekarang adalah zaman untuk memberitakan Injil. Zaman kebangkitan. Kalau orang selalu katakan kebangkitan rohani. Tapi di gereja ini jarang kita buat kan. Tetapi dia bukan jarang, cara dia berbeza. Kita tak sebut dia kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani. Tapi kalau kamu pergi ke kemah, kalau kamu pergi ke conference, kalau kamu pergi ke apa-apa persidangan, di sana adalah kebangkitan rohani. Walaupun hanya cuma berdoa di sini. Kalau hati kita benar, dia adalah kebangkitan dalam hidup Anda sendiri. Amen. Jadi saya rindu untuk kita berdoa.